Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lur. Kembali lagi di channel kami seputar Purbalingga. Sore ini tanggal 20 Oktober 2023. Dan hari ini atau sore ini baru saja hujan ini. Dan kita sedang ada di kebun ini, lagi lihat kebun Mbah Hebi. Ada tanaman yang dulu pernah kita kontenin atau videoin. Ada banyak pak nih, ada pohon singkong, terus pohon cabai, itu juga pohon cabai, terus ada pohon terong juga itu, terus kacang panjang. Coba kita lihat ke dalam lur. Terus di depan ini ada peliharaannya Mbah Hebi nih, ada kambing nih, ada kambing, terus itu ada ayam, ada bebek, macam-macam lur. Kita lihat dari sini dulu, dari terongnya tuh, terongnya udah gede-gede, udah bisa dimasak nih, udah bisa buat jangan. Terongnya udah gede, terus di situ ada ayam masuk tuh. Terus ini kacang panjangnya Mbah Hebi nih, kacang panjangnya udah panjang. Oh nggih pak, sing napa niku pak? Badhe ditanemin apa pak? Bengkoang. Oh niku sing teng inggil bengkoang nggih pak? Iya. Berarti niki proses napa pak? Proses bikin lahan. Bikin lahan. Ya kan dadi mau dibolongi. Nggih. Bolongi nanti disawi bibit. Bibit. Dipanjang nggih pak? Ora di lubang. Oh lubang tok, mboten dipanjang berarti. Ora. Nah, kacang panjang, pare dipanjang. Kacang jebril pun nggih. Enggak. Oh, Lah oh. kacang jiwit dipanjang tapi kan Dipanjang. enggak pakai ini. Oh nggih nggih. Ini kan pakainya khusus tepalo ija sing rambat lah ya. Oh nggih nggih. Ini bikin ini sekali bisa dipakai 4 kali tanam. 4 kali tanam. Berarti 1,5 tahun. Bisa Bikin orang bikin begini lagi. Oh, tapi ini kuat pak, maksudnya kan sering kena panas dan hujan, plastiknya Justru kuat. itu namanya mursa, untuk Mursa. menahan iklim tanah yang di bawah itu panasnya standar. Di Eropa panasnya panas banget, adem-adem aja itu enggak. Itu buat itunya ya, caranya buat Iya, atapnya ya pak. Suhu, Pak, suhu Iya, tanah itu biar stabil ya. stabil. Ini tanah berapa ubin pak, apa hektar ini? Ini tanah 250 bin sampai sana. Sampai sana, sampai yang pojok itu nih pak. Sampai tembok pol. Tembok pol. Sampai sana. Ini rencana bengkoang semua pak, kau tahu? Sana bengkoang semua. Bengkoang semua. Itu kan bengkoang sudah dipanen. Nih. Saya nanam bengkoang tapi tidak diambil bengkoangnya. Oh makanya bengkoangnya nyampe gede banget di atas nih pak. Itu bengkoang sudah nggak enak. Diambilnya apanya pak? Jina? Biji nih. Bijinya. Masalah kita dulu waktu nanam bengkoang beli bijinya mahal banget, belinya di Bogor. Nah, Bogor yang Perembun. Lama angin temen ya. Setelah aku oleh bijinya kita tanam sudah diambil bengkoangnya, saya sisakan. Jadi kita mau bikin bibit bengkoang, diambil kawannya yang ditanam bengkoang. Tapi kalau kita mau ambil bengkoangnya yang ditanam bijinya. Lah ini bapak kan yang di itu bijinya yang dipanen ya. Lah itu rencananya buat dijual lagi atau gimana? Dijual lagi. Dan harga jualnya lumayan nih pak. Lumayan. Untuk perbandingan pak, untuk perbandingan bengkoang sama bijinya berarti mahal mana pak? Ya mahal bijinya. Pasti nggih pak. 1 banding 20. Oh ya lebih itu nggih, lebih prospek itunya pak nggih, bijinya nggih. Terus untuk penjualannya sendiri jenengan dijual online atau dipasarin ke pasar-pasar itu? Disamperin ke rumah, diambil. Oh diambil. Masalah orang yang biasa tanam-tanam begini, orang-orang daerah Mersi, kan? Mersi Purwokerto. Belinya kan ke Bogor. Tahu di sini aku nanam, orang sana ke sini. Atau jenengan punya kios yang apa buat pupuk atau segala macam yang buat? Enggak. Paling saya ini istilahnya kan petani hiburan. Biasanya kan aslinya jualan nang lampu merah kuwi lho Mas, dodol trim, jerigen, gentong. Lampu merah ini asrikin. Ya. Nggih. Aku aslinya juga jualan itu. Nggih. Nah ini
tahu pengen dolanan tanah lah. Ya, di samping kita nyari untung, Nggih, garis besarnya ya hiburan. hiburan. Jadi nggak melulu untung tapi sambil hiburan ya, Pak. Ya. Nggih. Dela-dela sakit. Ada kegiatan nggih, Pak. Ya. Ini tanah pinten, Pak? Mang ini, Pak? 250 bin dari ini apa atau itu, Pak? Itu termasuk ya? Itu Depan kandang. oh, berarti depan kandang sampai pojok situ, Lur. Kita udah pernah review yang di sana. 200 sekitar 250 bin. Itu jauh Mas, ditanami selain biji apa? Sudah nanam kacang. Kacang. Nanam apa? Pare, sudah nanam padi, sudah nanam jagung, sudah nanam macam-macam lah. Dan untuk modal sendiri, Pak, kalau boleh tahu, modal untuk beli apa ini plastiknya nyampe berapa, Pak? Hitungnya per lembar atau per apa, Pak? Ini roll, Roll. satu roll 800. Sat- Ini 1, 2, 3 ini 800. 800. Berarti per satu rollnya dapat berapa lembar ini, Pak? Berapa potong ini? Ya ini semua. Semuanya ya udah terhitung ya, Pak? Iya. Satu roll itu semua. 800.000. Harganya lumayan ya, Pak? 800. Sebetulnya sih ya Mas, wong nanduk palawija Nggih. kalau sudah dipakai begini itu sudah sangat irit, sangat irit. Sangat irit. Cuman mereka modal pertamanya kan nggak ada. Nggih. Nah, lah sekarang kalau tanam padi 100 ubin paling modalnya hanya 1.200.000 saya. Sekitar nggih, Pak, nggih. Ya, Kurang lebih. 100 ubin, Nggih. 100 ubin. Tapi hasilnya kan paling 3 juta, 3 juta setengah. Nggih. Ya kan. Nah sekarang modal 1.500.000 dapatnya 3 juta setengah kalau panen Kalau ya. panen dan kalau lagi musim panennya bagus nggih, Pak, intinya nggih, nggak kena kita hama. bilang bagus itu dapat 3 juta lah ya. Nggih. 3 juta diambil 1.500.000 berarti kan sisa untung 1 juta 1.500. dibagi 4 bulan. Nah. 10.000 sehari. Anak panen. Terus itu juga kalau dikerjain sendiri nggih, Pak. Ya. Kalau ngembretin nggih, nggak Ya, paling kalau nggih. itu sudah dihitung kita pakai tenaga Oh, pakai tenaga orang. Ya, kalau di kita kan sekedar sendiri paling-paling 800. 800. Tapi Tapi kalau tanah yang ini dibikin palawija, tanah yang 100 ubin pertama kali bikin nggih. dari bikin bong plastik semua tenaga kerja sampai benih lanjaran apa yang 100 ubin itu 6 juta. 6 juta. 6 juta untuk dipakai 4 kali tanam. Berarti kan Oh. berarti 1.500.000 sekali tanam. Mereka tidak mikir ke situ, mikir oh 6 juta. Ya, mikirnya lebih ke nominalnya nggih, Pak. Oh, nominalnya gede banget itu. Padahal untuk dipikir lagi super kalau kita bikin sekali untuk 4 kali tanam. Nggih. Nggih benar. Kalau yang jiwa bisnis mungkin kayak jenengan jadi tahu jadinya Iya. mending kayak gitu. Sekarang mesti coba paduri pari jajal. Paduri pari terhitung keturak pas panen bagus. Hasilnya hanya 2 juta. 2 juta bagi 4 bulan. Hah? Berarti sebulan 500. Nggih. 500 berarti sehari 10.000 lah 10.000 anggap aja nggih sekitar ya. gitu. Nggih. 12.000 lah ya. Nggih, sekitar. Nah, kita coba lagi ini jagung tanah yang 100 ubin modalnya 800 tebasannya hanya 2 juta. Nggih. Soalnya tadi kenapa aku mesti pada dilakon. Oh pikir maning belum tahu, pikir maning tanya sebelah danane modal ora nanam. Nah, Oh hanya kendala itu. Sebetulnya kalau dia tahu sekali modal 6 juta tapi untuk 4 kali tanam loh, sudah nggak pakai biaya. nggih. Dan mungkin gini, Pak. Menurut saya mungkin ada yang satu pemikiran sama jenengan cuma ya kembali lagi modelnya belum berani nggih, Pak. Gitu. Tapi kebanyakan pada nggak beraninya nggih, Pak. Nah, sekarang itu loh yang saya tanam itu ya segitu ya. Yang atas itu ya. Ya, itu segitu. Kalau dibilang tanah 100 ubin, Nggih. 250 kan dari sana sampai sini. Yang ada pepayanya itu. Ya. Nggih. Itu aja tanamnya kelihatan begitu ya. Nggih. Itu harus dapat berapa? 22 juta. 100 ubin itu. Ya yang tanam itu Nggih. sudah tak panen. Itu udah berapa kali panen, Pak Jinan? Ya, kita kan metiknya setiap minggu. Metiknya tiap minggu. Enggak sekali petik panen enggak. Kita Oh. ambil yang tua panen, ambil yang tua Oh, panen. nggih.
nak jualnya sekali banyak jual. Oh, berarti ditimbun dulu nunggu banyak baru jual semua ya. Tapi untuk proses panennya tiap minggu. Itu yang biji bengkoangnya. Kalau bengkoang dulu kan aku bibit 3 kilo ya. Nggih. Bibit 3 kilo aku belinya 350 per kilo bibitnya. 350.000. Itu yang di Bogor belinya. Ya. Aku beli 3 kilo. Pertanam dari atas sampai sini. Nggih. Itu yang 3 kilo kita dapat panen dapat 3 ton berapa lah ya. 3 ton berapa? Kemudian 3 bulan. Yang jelas kita bersihnya 3 ton lah ya. Dibeli 3.500 per kilo. Terus setelah itu aku mikir, kenapa aku pernah nandur bibit baik? Airnya nggih. Kira aku nandur bibit baik. Lah itu katanya, itu yang saya tanam itu segitu. Itu saya punya hasil sudah clear sih ya, sudah selesai sih ya. Dapat 22 juta ya, alhamdulillah. Pemecah rekor untuk di Kembaran, pemecah rekor. Kembali lagi kalau jenengan ambil buahnya daripada bibitnya 1 banding 22 nggih Pak nggih. Ininya kelipatan lah banyak nggih Pak. Kita ambil bengkoang per kilo 3.500. Nggih. Kita ambil bibit 1 kilo dibayar 200.000. Lah ya jauh banget nggih Pak. Nah, itu makanya bisa 2 kali 20 kali. Ya kita diambil 200.000 diparani Mas. Lah ini jenengan juga bibitnya kan dijual sama pembelinya kebanyakan kayak jenengan juga enggak apa diambil bengkoangnya, Diambil bengkoang. ambil bengkoangnya. Dia kan bos ya. Nggih. Orang berkelola bos. Dia beli bibit, Nggih. dijual ke petani. Petani bayarnya nanti kalau panen. Nggih. Jadi garis besarnya dia bos bengkoang. Kayak petani sama dari bibit nanyong, ben bengkoangnya mlebu aku. Oh, nggih. Jadi bibitnya dia nggak bayar kok nek kodong panen potong bibit gitu. Oh, nggih. Dia yang jual bibit yang ngambil bengkoangnya. Oh, nggih. Jadi mau nggak mau ketika mereka panen dijualnya ke situ nggih. Iya. Dia yang ngambil ke sono. Nggih. Nah, ini jadi aku mulai bibit. Ya masanya kita biasa usaha lah ya, biasa dagang. Segala kita hitungkan cara dagang itu bisnis ini begitu. Berarti bisa dibilang bisnis ini jenengan usaha kayak gini bibit bengkoang menjanjikan nih Pak? Yang sudah dijalani nggih. Alhamdulillah nggih. 100 bikin dapat hasil 22 juta. Modalnya hanya 4 juta. Modalnya kita Nggih untung sekitar modal pinten 4 juta, 17 juta. Masalahnya kita lahan sudah ada. Nggih. Kita tidak bikin. Ini kan lahan ini kan sudah 2 tahun, makanya saya perbarui ini. Nggih. Saya perbarui ini nanti kepake 2 tahun lagi. Berarti ini sempat ditanamin padi nggih Pak? Oh ini pertama kali saya uji coba padi. Padi. Cuma ini tanahnya kan konturnya banyak geragel nggih Pak, banyak batu-batu ya. Untuk buat tanaman padi termasuknya jadi apa nggak Pak? Ya sebetulnya sih kurang bagus. Kurang bagus. Makanya saya bikin palawija begini. Ini dulu kan tanahnya gembur Mas. Oke. Saya keringkan. Saya bikin begini setahun masih kayak tanah sawah. Oke. Tahun 2 tahun mulai perkembangan kayak tanah pekarangan. Oke. Nah, sekarang sudah di tanah pekarangan nih kayak gini. Jadi untuk palawija cocok nih Pak? Berarti itu untuk atas sendiri udah berapa tahun dikelola jenengan Pak? 5 tahun. 5 tahunan ini. Ya dari sana sampai sini 5 tahun. 5 tahun. Cuma yang paling aktif yang Ya, atas nih Pak. Yang ke bawah sini itu nggih. Ya itu tanaman pertama kali saya uji coba biji bengkoang. Oh hasilnya menjanjikan, makanya kasih beli bengkoang. Dan ini akhirnya nyampe sini di tanaman bengkoang lagi ini nggih Pak. Lagi proses nggih. Terus untuk proses dari benih sampai panen berapa bulan Pak? Kalau kita ambil bengkoang Nggih. 3 bulan. 3 bulan itu kalau panen bengkoangnya nggih. Kalau kita ambil panen kara Nggih. 5 bulan. 5 bulan. Dan ketika ambil bijinya kan katanya tiap minggu nggih. Berarti bilang tua sih. Iya setelah 5 bulan baru bisa tiap minggu kayak gitu. Iya. 5 bulan mulai kita ambil panen. Iya, nggih. 5 bulan mulai ambil panen. Dan bisa rutin ya minimal 1 minggu sekali nggih Pak.
Ya kita lihat posisinya usaha sing tua ya kita seminggu 2 kali. Bisa-bisa kayak gitu nggih. Nah ini yang saya uji coba gandul. Padahal gandul menjanjikan, sangat menjanjikan katanya. Nggih. Saya tanam gandul. Itu kalau boleh tahu itu California atau apa, Pak? California. California. Dan bibit dari mana jenengan? Saya beli mas Di di Purba- Batu Raden. Batu Raden. Di Batu Raden. Ya. Per pohonnya aku beli 150.000. 150 perak. 100 perak. Umur berapa sekian kita? Dan kalau boleh tahu itu jenengan tahu apa enggak atau dihitung apa enggak jumlah pohonnya, pohon pepayanya berapa, Pak? 600. 600.000. Itu pepaya. Ya, memang sangat menjanjikan. Nggih. Masalahnya apa? Itu saya pepaya sudah 10 bulan masih metik. Tadinya kan sampai sini. Nggih. Itu pepaya sekali metik saya itu 1 ton lah ya. 1 ton. Yang waktu panen raya nih loh Nggih, ya. panen raya. Panen raya itu petik pertama sampai ke 10 itu kan panen raya. Nggih. Seminggu itu kita dapat 2 ton. Harganya tapi 2.500 Per kilo. itu per kilonya bunyinya. Dan untuk rekor sendiri pepaya yang jenengan tanam satu butirnya bisa nyampe berapa kilo, Pak? Atau rata-rata berapa kayaknya? Kalau waktu panen raya petikan pertama ya 1 butir bisa 2 kilo. Satu butir bisa 2 kilo. Sekarang paling 1 kilo. 1 kilo, 1 butir nggih. Sekitar segitu. Nah itu ya sampai itu pepaya 10 bulan loh, aku sih met mas. 10 bulan masih bisa petik. Iya itu sekarang masih petik. Itu kan sudah istilah grantingan lah ya. Granting. Paling seminggu 60 kilo, seminggu 60 kilo atau panen raya. Ya karena itu grantingan Pak. Ibaratnya sisa-sisanya nggih. Ya, sekarang harganya 5.000, barang wis langka. Paling 9 kilo harganya 5.000. Ketika panen raya harganya 2.000. lebih murah nggih. Dapat 2 kilonya. Sekarang kita nyoba bengkoang wah ganti ya wis. Itu bekal sudah orang enak mas, ngomong bengkoang masa tanam Gede, yang Pak. habis dimakan itu umur paling 100 hari itu sudah 6 bulan itu sudah enak. Cara kalau mau dimakan pun adem gak ada rasanya nggih, Pak. Ya kayak kedewe sih. Kayak beduk lewit gedang lah. Iya kayak gitu. tak lihat be, bentuknya gede banget kayaknya depannya orang enak kayak Iya, enak. Nggih. Berarti teman-teman nih kalau tekstur tanah buat palawija bagusnya yang kayak gini nggih, Pak. Tanah-tanah yang Kayak gimana? tanah pekarangan. Kayak tanah gitu. pekarangan. Kalau itu kan belet kalau itu nggih, Pak. Kalau Iya. padi nggih Itu kudu palawija kurang jadi. Kak, Itu iya. Kalau dipakai palawija prosesnya 1 tahun. 1 tahun. 1 tahun bisa baru begini. Berarti kalau misal tanah-tanah yang belet kayak itu buat padi harus diamin dulu kayak gini, Pak. Iya. Nyampe minimal berapa bulan atau berapa tahun, Pak? 1 tahun lah. 1 tahun. Ya 2 tahun jadi begini ini sudah kayak tanah pekarangan. Ini tanah udah 2 tahun proses Tadinya pak sawah. sawah. lumpur. Nggih. Sekarang sudah jadi begini. Dulunya sempat ditanemin padi, tapi ini udah diproses kayak gini jadi kurang lebih 2 tahun nih, Pak. 2 tahun. Kan tak palawija sudah 5 tahun. Ini juga bawah kayaknya masih kayak Ya ini terlalu dasar sih, paling dasar masalah iya. tanah posisi tanah kan miring. nggih. Dari air dari sana ya langsung badang ke sini. Oh, nggih, nggih. Dan proses misal palawija memakan banyak air apa enggak, Pak? Enggak. Berarti kalau kemarau enggak ngaruh nggih? Enggak. Enggak ngaruh sama hasil Nah itu kita boleh tanam bengkoang itu musim kemarau. paling atas itu. Iya. Selama aku nanam paling ya pirang bulan sih mas terang itu hasilnya Berarti enggak kayak Justru padi nggih, Pak? kita tanam palawija terlalu banyak hujan ora jadi. Terlalu banyak hujan enggak jadi. Intinya terlalu banyak air nggih, Pak. Nggak jadi. Makanya kita bikin bom begini biar tanaman tidak kena air. Makanya air kan ke sini lewatnya. Jadi tanam yang di sini kena air hanya basah secukupnya, Iya. tidak ngendong mati. Berarti ini pinggiran-pinggiran nggih, Pak, dibikin kayak parit nggih, Pak, buat lewat air nggih. Kayak gini. Ya itu jadi tanaman nggak kena air terus jadi kan hidup. Dan ini, Pak, untuk satu tanah ini berapa isi itu, Pak? Kalau Ditanamin benih berapa? Tanam biji bengkoang, Nggih. ini bagi isi 5, 10 kanan kiri.
Kanan kiri. Oh, berarti kanan kiri 5 nggih. Iya, ini satu, 5 ini berarti 10 tanaman. Oh. Kalau yang tanah ukuran segini loh ya. Nggih. Masanya kita tanam bijian bengkoang itu jaraknya 80 cm. 80 cm. Sekali tanam per biji berarti nggih, Pak? Per Bengkoang biji. satu-satu, Nggih. bukan bijinya, bengkoang. Oh, bengkoangnya nggih, nggih. Kalau kita ambil petik, mau petik karane ya kita nanam bengkoang. Bengkoangnya nggih, nggih. Kalau kita mau ambil bengkoang ya kita nanam bijinya. Lah kara itu kan bisa buat masak nggih, Pak? Buat sayur nggih. Itu kan kara yang buat masak. Ini kan Tapi beda, itu kara bengkoang juga bukan? bukan. Bukan. Itu nggak bisa Oh. dimasak. Kalau ini nggak bisa buat masak bengkoang nggih. Khusus untuk masalahnya apa mas? Bibit bengkoang itu jarang ada, Jarang ada. makanya mahal. Karena yang kebanyakan dicari buahnya sih nggih, Pak. Bengkoangnya nggih. Itu tanaman bengkoang pun keluar, karane keluar, Nggih. tapi ditanam nggak jadi. Hmm. Masalahnya umur 3 bulan. Makanya kalau yang dipakai ditanam bijinya itu umur 5 bulan. 5 bulan. Istilahnya biji karane kalau urung tua lah begitu. Nggih. Istilahnya bisa ditanam. Betul. Dan ketika apa? Biji bengkoangnya Pak nggih. Udah itu nanti dikasih lanjaran sekalian apa lanjarannya Posisi kita sudah pajak baru kasih lanjaran. baru nggih. Dan setelah tanam nyampe sedikit setelah tanam dan nunggu dikasih lanjaran prosesnya berapa minggu apa bulan Pak? 2 2 minggu. minggu. 2 minggu bisa dikasih lanjaran nggih. Ya kita lihat tanamannya perlu dikasih lanjaran baru pasang. Oh, berarti enggak harus berapa minggu. Yang penting feeling kita oh ini udah perlu itu kayak gitu juga Ya, Pak. kalau kita buru cepat pegawai cepat rampung ya begitu tanam pasang lanjaran nggak apa-apa. Nggak masalah. Masalah. Cuman kita kan bisa waktu kita tunggu setengah bulan masalahnya Pak. Aku belum punya lanjaran, aku nunggu beli dulu. Beli dulu. Dan jenengan setiap ini kan baru nih Pak. Berarti harus pakai lanjaran baru juga. Ya, Biar 4 kali pakai bisa nih Pak. lanjaran 4 kali pakai. Ini. Kadang kan ada yang cepet rapuh nih Pak, tepoh Ya, nih. itu kalau sudah 3 kali pakai, Nggih. dipakai lagi ambruk. Terus lagi mendot ambruk. Apalagi kayak kepala wijek ini kan ngencengi nggih Pak, naik teng lanjaran nggih. Ini lanjaran bekas saya ini. Ini udah berapa kali pakai teng jenengan Pak? Ini sudah 3 kali pakai. 3 kali pakai. Singkir akhir, ngejarah ya. Dan ini pun udah habis ini kayaknya masih layak apa enggak Pak? Sekali lagi. Layak tidak layak tergantung kita punya modal apa enggak. Kalau kita punya modal sudah layak gitu. Iya, tapi ketika masih bisa dipakai masih apa enggak Pak? Atau Ya kalau kita pilih lah ya masih bagus itu saya pakai ya pakai. pakai? Tergantung masih kuat atau enggak nih Pak. Siap. Ini jadi lahannya nih, lahan ini dari bawah itu kandang kambing sampai atas 250 bin nih Pak. Kalau yang itu sama apa enggak Pak? Ini, Ini 150 dari sana sampai sana tower. tapi jenengan juga ini Bukan. bukan. Ya Pak. Dari. Oh Pak Daris itu yang digebuk itu nih Pak. Sekarang dibeli sama Pak Puji. Pak Puji. Dipakai Pak Puji. Ini lor tanamannya. Punten Pak, namanya sinten jenengan Pak? Pak Adi. Pak Adi nih, Pak Adi sedang bercocok tanam dan itu yang di atas apa? Pohon bengkoang sama pohon pepaya udah panen. Kalau dihitung udah berapa kali Pak? Kalau yang akhir-akhir ini udah berapa kali panen? Pepayanya. Pepaya berapa, bengkoang berapa? Pepayanya 10 bulan metik itu. 10 bulan metik. Kalau Seminggu itunya sekali metik sekarang. Kalau dulu kan panen raya seminggu 2 kali. kalau pas panen raya itu. Kalau yang bengkoangnya udah berapa kali itu Pak? Untuk akhir-akhir ini Ya kita metik mulai biji tua petik sampai sekarang ya ada sekitar 15 petik. 15 petikan. Masalahnya kan itu nggak diambil semua sekali. Oke. Kita ambil yang tua petik, ambil yang tua petik. Nah diambil sekali ya orang jadi ditandur mas gosok. Bosok. Dan ketika misal gini Pak, itunya udah dipetik, lah bengkoangnya bertahan sampai berapa itu Pak? 1 tahun. 1 tahun bisa. Itu kan sudah sepetik Nggih. panen rampung ya. Masih bisa itu Itu kan tumbuh baru bengkoangnya. Pohonnya. Ya itu tumbuh baru dan itu berkembang lagi itu kan tumbuh lagi kembang lagi. Nggih. Dan bengkoangnya nyampe berapa kilo Pak kalau 4 kilo satu butirnya? 4 kilo. Wong kemarin aku ngambil 10
10 biji, Nggih. saya timbang 43 kilo. Keren nggih. Tapi bisa buat empan itu nggak Pak? Ternak, misal buat kambing Bisa. mau. Mau. Tapi bayinya kan untuk rabu. Oh, buat pupuk berarti. Kita sudah gede, ambil saja buat rabu. Dan kebanyakan buat pupuk apa itu Pak? Palawija. Palawija juga Bisa. bisa. Iya. Kita caranya ngerabu kan begini. Nggih. Itu, ini kan mau ditanam, Nggih. pasang plastik lah. Tengah kasih lubang. Lubangnya bukan lubang panjai nggih Pak. Bukan lubang pakai cangkul lah ya. Nggih. Rabungan taruh tengah. Hmm. Lagi. Itu jadi rabu. Dan nanti kan busuk sendiri nggih Pak. Iya. Hmm. Itu organik sudah. Dan untuk perawatan kayak gini sendiri Pak, yang jenengan palawija Bengkoang ya, pupuknya apa aja Pak? Apa perlu organik saja cukup? Saya 70% pakai organik. 70% organik. Saya pakai pupuk kimia sekali pakai toh. Tanaman umur 10 hari Hmm. kita tanam pakai rabuk pakai kimia. Tabur apa atau yang semprot? Tanam. Oh iya itu. Tanam. Panja lah ya. Nggih. Masalahnya itu rabuk kimia kalau nggak dipanja kena hujan nyebrat mariwit kita mati. Oh, Makanya harus dipanja. harus ditanam nggih Pak. Tuh nanti sudah umur 20 hari baru kita semprot pakai organik. Pakai bonrojo. Saya pakai bonrojo. Nah itu tukang gandul, pakar gandul saya nandur itu nggak percaya, saya nggak pakai tripil. Masa aku nandur tanah satu subur, bibirnya masih setrek. So, aku sekilo benora. Tapi yang lain pada nggak percaya. Nggak percaya, ya orang percaya orang. Kata kawan percaya orang kowe. Aku sih nandur iki. Tapi kan jenengan yang menjalani ya. Tukang gandul nggak percaya, waktu panen raya kok gandul apik banget. Wah, dasar gandul. Pak, berbilang dong kurang orang sekilo benora aku kurang. Orang percaya. Saya ngomong saya pakai bonrojo kaget. Ini saya kalau agen bonrojo tahu aku mlebu Radio Panji. Iya. Radio Panji cuman Di interview nggih. Di interview. iya pasti. Bonrojo. Aku pakai apa? Nanam apa pakai bonrojo. Bonrojo itu berarti merek atau apa Pak? Mereknya bonrojo. Mereknya Bonrojo. Rabuk organik mereknya bonrojo. Masalahnya apa? Kita ngomong kan kita sudah berkali-kali pakai. Nggih. Bonrojo itu di samping rabuk vaksin juga, penyakit nggak masuk. Jadi nggak ada hama yang masuk buat Siap. tanaman nih Pak. Iya, di samping rabuk bagus, vaksinnya juga bagus. Jadi penyakit nggak masuk. Dan untuk palawija sendiri Pak, hama yang sering hinggap di tanaman palawija yang paling mematikan apa Pak buat tanaman palawija? Laler, Laler. laler kuat. Kalau lembing itu Pak Lembing, laler itu mematikan. mematikan. Yang bikin paling- misal tanamannya jadi hitam kayak gitu Pak. Misal kacang lanjaran itu. Itu namanya banci ya mas. Pak, oh banci. Namanya Oh nggih penyakit nggih. banci itu keriting makanya. Itu Kadang kalau- ada yang bolong hitam gitu Pak. Kalau itu penyakit namanya hamanya banci. banci. Tapi Kalau hewannya sejenis apa Pak? Banci itu kayak lembing. kayak pupu lah, pupu cilik-cilik kayak pupu putih. Oh kupu putih itu namanya banci nggih. Buat tanaman hama banget itu nggih Pak. Iya, kalau ini sudah kena banci ya wis ora woe, paling kita tok keriting. Nah, kalau pakai bonrojo banci nggak masuk. Nggih. Maghrib Mas. Nggih nggih, monggo Pak. Turun nggih Pak. Mbak udah ditakai kabari ya. Siap, amin. Semoga nggih Pak. Oke teman-teman, berhubung ini maghrib, kita lanjut besok-besok lagi. Dan terima kasih buat Pak Kadi. Ya, monggo. Semoga tanamannya berkembang dengan baik nih Pak. Amin, amin. Dan semoga sukses terus. Amin. Turun Pak. Amin, bro. Oke Lur, kita pulang dan ini masih di kebun nih. Ini tanaman apa ini? Kacang lanjaran atau kacang panjang. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa support terus channel kami supaya channel kami semakin berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.